Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Hari ini Minggu tanggal 1 bulan September tahun 2024, Gereja Maria, kami yang bertugas pada hari ini Ketua dan Diakon Pelayanan Mingguan 4 Majelis Jemaat GKM Karawang Muara Kapuas. Liturgi yang kita gunakan hari ini yaitu Hari Pendidikan Teologi dan nyanyian yang dipakai KJ, PKJ, dan lagu Indonesia. Pendeta yang akan melayani firman Tuhan kita pada hari ini yaitu Pendeta Edi Suryanto SPH. Pemain musik Stefani Exinam, pemandu lagu Ignatius Yudhistira, petugas RCD Ari Fernando. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Yakinlah bahwa semua pelayanan yang diberikan dan segenap keluarga dan rumah tangga kita selalu mendapat berkat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin.
Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, sebab semuanya itu sudah ada sejak berkala, sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Mazmur 25. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hari-hari kami. Engkau telah membuat kami mampu untuk menjalani kehidupan dengan sukacita. Kami merasakan kasih-Mu dan pertolongan yang kami hadapi. Kami merasakan kehadiran-Mu dan semua ciptaan-Mu di sekeliling. Kiranya kami selalu hidup sesuai kehendak dan semakin serupa dengan Kristus. Sebagai bentuk ungkapan perkenalan, mari kita saling bersama-sama kepada jemaat di sebelah kanan dan belakang kami. Diambil dari kitab yang lama, yaitu dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 10 dengan berikut nasihat untuk memelihara hukum Allah. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta Maaf yang dibacakan itu pakai terjemahan baru, jadi dengar aja. Alkitab yang dipakai pakai terjemahan terbaru, berbeda dengan yang kita pakai biasa. Hari ini diambil dari kitab yang lama, yaitu dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 10 dengan berikut nasihat untuk memelihara hukum Allah. Sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu, melainkan berpeganglah pada perintah Allah yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan terhadap Baal Peor, sebab semua orang yang mengikuti Baal Peor relatif digunakan Tuhan Allah dari tengah-tengah, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allah masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allah, supaya kamu melakukan demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi hikmat dan akal budi di mata bangsa-bangsa. Bila mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata,
memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai ilah yang demikian dekat kepadanya seperti itu Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya. Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang dibentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah senantiasa supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatan seumur hidup. Beritahukanlah semuanya itu kepada anakku. Hari itu engkau berdiri di hadapan Tuhan Allah di gunung Horeb, dan Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Aku akan memperdengarkan kepada mereka segala perkataanku sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukan, dia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Matius 7 ayat 15. Manusia
Sekali orang percaya sebagai terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ini. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah tubuh kita menyatakan diri, dalam kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam diri segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang dosa. Pengakuan iman untuk berdiri dan bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tetap kita meninggalkan pengakuan iman Kristen seturut dengan pengakuan iman Kristen. Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, yang pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang mencipta di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit keluar dari kebakaran, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup di dalam. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan benar, persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Dalam rencanamu dan
setiap langkah kehidupan kita Tuhan pelihara. Setiap harapan kita boleh Tuhan nyatakan dalam setiap pribadi lepas pribadi. Setiap hari ini yang boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap kita boleh mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan dalam setiap kita menyerahkan hidup kita, lebih dalam persekutuan kita saat ini, firman Tuhan yang boleh menjadi landasan dalam kehidupan kita sesuai dengan nas amanat gereja Kalimantan Baptis. Yakobus pasal yang pertama ayat yang 19 sampai dengan yang ke-27. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai dengan yang ke-27 dengan bentuk pendengar atau pelaku firman. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Dan pujilah Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami jemaat Tuhan boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan apa yang boleh kami terima dan apa yang boleh kami miliki, semua bersumber daripada Tuhan. Dalam setiap penyembahan kami pada saat ini, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan dan pemberian Tuhan. Agar Tuhan turut berbahagia, agar selalu Tuhan lengkapi dengan kesukacita. Terlebih pada saat ini, firman-Mu mau kami tanam, agar urapi kami dengan kuasa daripada Roh Kudus, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga firman-Mu tidak terbuang sia-sia, melainkan firman ini menjadi firman yang membawa kepada kesukacita. Bagi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata setulus sesuai kehendak. Berfirman bagi kami dan bisa mendengarkan firman. Amin. Terima kasih. Ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ialah seumpama seorang yang sedang mengamati bukannya yang sebenarnya didapatkan ini. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan dia berteguh di dalamnya. Jadi bukan hanya benar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengangkat yang menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah bagi kita ialah mengunjungi yatim-piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mereka jauh menjadi firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia ialah orang mendengarkan firman Tuhan dan yang mau mendengarkan. Amin. Terima
seorang pendengar yang baik dalam setiap firman, tetapi kami juga harus menjadi setiap pelaku, sehingga setiap kami yang boleh menyerahkan hidup kami dalam Tuhan, maka diri kami boleh menjadi cerminan Kristus dan dalam kasih dalam hidup kami. Maka nama Tuhan boleh dipercaya. Hari ini ya Tuhan, kami mau serahkan diri kami kepada Tuhan yang berhadir di tempat, agar kami dapat menjadi pelaku firman dalam setiap kehidupan berbisnis kami, dalam rumah tangga kami, dalam setiap kehidupan kami pribadi pasti kami, sehingga firman tidak menjadi sia-sia, tetapi firman boleh menjadi firman yang hidup di dalam kami. Tidak mampu melakukan setiap firman. Pada hari itu, seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan nafsu. Seringkali kami tenggelam dalam setiap hawa nafsu kedagingan. Pada hari ini kami meminta Tuhan, setiap hawa nafsu kedagingan di dalam diri Tuhan boleh buang jauh-jauh, supaya Roh Kudus boleh hadir dan sehingga firman bangsa kami dapat melakukan. Tidak ada keterangan ketika kami di kampus yang boleh hadir berkat tidak mengajarkan. Saat ini dalam firman senantiasa boleh kami pegang teguh di dalam kehidupan, sehingga kami boleh terus menjadi bagian dari milik Tuhan yang seutuhnya. Tapi ada kepunyaan Kristus yang setia dan taat, sehingga kami menjadi kepunyaan Tuhan untuk selama-lamanya. Setiap berkat sukacita boleh kami. Dan hari ini kami menyadari bahwa ketika kami tidak mau mendengar, lebih juga tidak mau melakukan firman, maka kami bukan lagi bagian dari Tuhan. Maka hari ini Tuhan, kami mau terus bertahan menjadi kepunyaan dan milik Tuhan seutuhnya, sehingga di dalam diri kami mau berjuang melawan setiap godaan keinginan kami dan hawa nafsu kami. Kami percaya bahwa kami yang lemah ini ketika Tuhan buat kekuatan, kami mampu bisa melakukan setiap itu. Lihat dan diri berat kami masing-masing jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat itu. Lihat dan ibu kami dari kasih karunia dan damai sejahtera. Keluarga kami Tuhan, suami, istri, anak-anak kami Tuhan pelihara dan Tuhan jaga. Perhatikan dalam setiap kehidupan kami, setiap langkah kami, Engkau yang memperhatikan. Suami kami Tuhan diberkati, agar boleh menjadi suami yang mau sukacita dan keluarga. Berkati dalam usaha dan pekerjaan mereka, apapun yang mereka kerjakan lakukan oleh barang hasil yang baik, karena kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu bersama. Istri-istri kami Tuhan diberkati, agar kami boleh menjadi istri yang setia bijaksana, istri yang dapat diandalkan dalam setiap keluarga kami, sehingga kami boleh menjadi istri yang membawa keharmonisan dan damai sejahtera dalam setiap rumah tangga pribadi lepas pribadi kami. Anak-anak kami diberkati dan setiap masa itu rumah mereka, agar mereka bertumbuh berkembang menjadi anak yang kuat secara atas dan kita untuk sebagai bagi kami sebagai orang tua terlebih menjadi kebanggaan bagi kemudian nama Tuhan. Anak-anak kami dalam setiap masa pendidikan mereka, dalam masa muda remaja mereka tidak perhatikan. Tuhan lihatkan kiri kepada mereka, cita-cita harapan Tuhan mereka boleh memiliki. Berkati dan mereka sehat, pintar, cerdas, sehingga dalam studi mereka dapat menyelesaikan dengan baik. Kasih dari Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Ketika kami dalam setiap pergumulan dan kesulitan, maka Tuhan yang boleh melihat kepada kami. Allah kami yang Tuhan, kuatkan teguhkan. Sehingga dalam pergumulan apapun, kami boleh dikuatkan dengan Tuhan yang membawa harapan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi pergumulan GKI di dalam setiap apa yang boleh pergumulan yang mereka hadapi. Jadi sekolah tinggi teologi gereja Kehormatan Evangelis yang ada di Banjarmasin yang nantinya akan dilulus di antara semua. Nah, Tuhan boleh memakai mereka menjadi alat untuk terus mewartakan kabar baik sukacita
bagi jemaat. Berkati para pemimpin dosen yang boleh senantiasa memberi untuk mengajar lebih calon-calon bagus, sehingga mereka dapat senantiasa tetap boleh eksis jadi universitas yang terbaik untuk mencetak para hamba Tuhan, para pendeta yang akan nanti dikirim ke jemaat kita. Apapun yang menjadi pergumulan permasalahan, baik dana dan apapun, kita boleh melihat kehidupan mereka. Ya, apa yang menjadi persoalan dan permasalahan boleh senantiasa dapat terselesaikan dengan lihat lebih mereka, sehingga mereka atau jangan kuasa untuk sehingga mereka tetap menerima kesembuhan yang datang daripada Tuhan. Yang mereka dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Setiap harapan mereka supaya mereka sembuh dan sehat seperti sedia kala mereka. Diserahkan bahasa negara Indonesia memberikan kita dan memberikan hingga dapat memimpin negara Indonesia aman, tentram, nyaman, dan kami tetap berada di negara kami. Ini percaya bahwa tuntunan dan kebutuhan bagi bangsa negara tidak pernah habis nanti terbatas dalam komunikasi. Dan banyak hal yang diminta Tuhan, tapi kami yang kita percaya hidup dan kehidupan kami hanya syarat dalam makanan dan program Tuhan. Dan kami alaskan doa ini dengan doa kami mengucapkan bersama Bapa Telah mendapat ayat 90. Mazmur 96 ayat 8. Sebelum kita mendapat kesenangan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, inilah kesempatan hari ini kami bawa kepadamu supaya kami bawa diri kami agar hidup kami memanjatkan kami. Amin. Menara maaf nyanyi dari Kadi 265 biasa Bukan upahmu dan bukan harga
Teman sekalian, pergilah dalam kasih Tuhan. Jadilah saksi Tuhan ini dan selamanya. Ini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat pagi Ibu, dan sudah selesai. Kita tunggu sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Gitu kan?